sekilas terkait dengan gambaran umum mata itu, dia lebih pada persoalan ungkapan rasa syukur seluruh masyarakat Hendea itu memperingati kejadian masa lalu akibat sulitnya oleh para leluhur kita dulu untuk mendapatkan kehidupan ini. Lalu ada satu waktu terus kemudian para leluhur kita mereka bernazar jika kemudian suatu saat mereka akan dapat rezeki, maka mereka harus rayakan. Itulah yang disebut dengan hari ini yang disebut dengan pesta kampung. Itu hanya karena bagian dari nazar lalu diwujudkan dengan ungkapan rasa syukur. Ya, akhirnya kemudian mereka bisa melaksanakan di akhir tahun itu, mereka bisa merayakannya dengan model pesta adat. Prosesi To'wano Ma'ata'a merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan Ma'ata'a. To'wano Ma'ata'a ditentukan tidak sembarang hari, tetapi melalui proses perhitungan bulan dalam hitungan tradisional oleh perangkat adat bersama warga desa untuk menentukan waktu dan tempo dimulainya tahapan prosesi Ma'ata'a. Delapan hari oleh Sarah duduk lagi di Baruga yang disebut dengan Nduang Ganda atau pukul gendang pertama. Kenapa kemudian dia 8 hari? Itu juga punya makna. Tidak hanya karena mau dilaksanakan saja bahwa boleh 6 hari misalnya, boleh 5 hari misalnya, enggak. 8 hari itu juga punya makna. Ya, dari 12 hari tadi mewakili 12 bulan, terus 8 hari itu dia mewakili Valo Kampangan namanya kalau bahasa Aceh-nya. Ya, kalau bahasa Aceh-nya itu disebut dengan 8 ada 8 cabang juga yang sangat isinya itu tentu di orang tua. Lalu diawali pemukulan gendang itu juga yang pukul gendang pertama tidak boleh juga sembarang orang, maka pasti kemudian yang pukul juga itu adalah Pandai Suka. Prosesi Nduwano Ganda juga sebagai pertanda bahwa prosesi inti Ma'ata'a akan dilaksanakan dalam 4 hari ke depannya. Begitu kemudian hari ke-11 pasti kemudian diawali dengan pembersihan kubur sekaligus kemudian ziarah kubur. Siapa kuburan-kuburan diziarah? Mereka para leluhur kita, para pejuang negeri, mereka yang bagaimana kemudian negeri ini dia bisa ada, tentu itu ya yang diziarah. Ya, sehingga mengingatkan bahwa ini
sampai lagi kita mau ucapan rasa syukur dalam 1 tahun, kalau tidak ada pendahulu kita, tidak ada para leluhur kita, maka tentu kita ini belum tentu merayakan. Itu maknanya. Ya, dari situ kemudian balik malamnya kita ada yang disebut dengan piharoan sumanga kalau dalam bahasa Ciacianya. Ya, nah piharoan dimaksud itu tadi membacakan doa kepada leluhur oleh pemangku adat berserta dengan kaiaronya. Dia dilaksanakan di Baruga. Oleh masyarakat umum, ya dia cukup laksanakan di rumah. Ya, pada malam besoknya dia mau pesambuan. Tujuannya cuma satu, bahwa kemudian mendoakan ya para leluhur kita sebagai pejuang. Ya, mereka juga kemudian di sana itu ya menjadi baik-baik saja. Lalu kemudian kita juga bersyukur akibat perjuangan para leluhur, kemudian kita juga mendapatkan kenikmatan kehidupan ya, yang kita inginkan. Lalu besoknya itu diawali rangkaian bicara tentang pesampaian di Wakaindoa. Dia diawali dengan, kalau dalam bahasa Ciacianya dia disebut dengan Pi Palikiano Sikua. Ritual Pisampea dilakukan sebelum tahapan Posambua, di mana dengan iringan gendang, Pandesuka bersama rombongan melakukan pengumpulan sikua berupa ketupat kecil yang ada di setiap rumah pemangku adat dan beberapa perangkatnya, yang kemudian dibawa ke sebuah bukit bernama Wakaindoa. Ritual ini juga bermakna sebagai bentuk saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan, bahwa berdasarkan kepercayaan warga desa setempat yang hidup di alam ini, tidak hanya kita sebagai manusia, melainkan ada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Selain itu, ritual ini juga merupakan sebuah wujud sedekah masyarakat setempat kepada alam atas berhasilnya musim panen dalam setahun.
Lela dia beli nanti terkena lagi. Si tanda. Iya. Setelah oleh Pandai Suka dan seluruh jajarannya balik dari sampai di Wakaindoa, maka dilanjutkan dengan persiapan untuk pelaksanaan proses sambua yang oleh panitia sejak dari siang itu kemudian sudah disiapkan. Ya, lalu pasti kemudian proses pesambua diawali dari pemasangan tikar, pengangkatan panumbu besar atau biasa kalau kita itu disebut dengan dando kalau dalam bahasa Cia-Cianya, yang isinya ke dalam itu adalah ketupat besar. Sebelum rangkaian proses pesambua dimulai, setelah seluruh perangkat adat itu mulai dari para kakyaro, terus kemudian pemangku agama, ya itu udah duduk, lalu kemudian duduklah mereka perangkat adat ada 4 orang. Ya, setelah semua sudah duduk ke situ, maka diawali dengan proses pisampea oleh yang dilakukan juga Pandai Suka, baik pisampea i Ombo maupun pisampea i Malikati yang ada di Baroga. Setelah kemudian proses itu selesai, maka kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan acara inti yang disebut dengan pesambua. Ritual posambua diikuti oleh semua perangkat adat dan mantan perangkat adat, didampingi oleh keluarga yang terdiri dari anak perempuan dan keluarga lain sebagai pengikut. Posambua memiliki filosofi saling berbagi dalam kesederhanaan dan keterbatasan yang ditandai dengan saling menyuap dengan satu buah ketupat besar atau kauhu. Pada proses posambua itu, oleh pemangku adat itu dia ditandai dengan membagi, ya, melempar ke barat, melempar ke timur, melempar ke utara, melempar ke selatan, bahkan kemudian dia melempar ke atas, karena kemudian hidup manusia tidak terlepas dalam selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, selalu meminta perlindungan ke sana. Itu makna kemudian ketika melempar ke atas. Melempar ke bawah, bahwa itu dimaknai manusia itu diciptakan dari tanah, bahwa suatu saat manusia kembali ke tanah, maka tentu itu tidak boleh dilupa. Itu makna dari prosesi posambua.
Setelah pasca Pesambua, lalu talang besar, talang tadi, kauru tadi dibawa pulang, ya, lalu kemudian proses semua itu digeser, ya, berdiri, diawali dengan yang disebut bongka barata. Itu pertanda bahwa masyarakat sudah boleh memulai untuk meramaikan acara itu yang diawali dengan bongka barata namanya. Bongka barata itu dia dilaksanakan oleh Kak Yaro, ya, yang sudah disiapkan oleh panitia, dimulai dari bongkar barata yang disebut dengan mangaru dalam bahasa Indonesia, atau kemudian dalam bahasa kita disebut dengan panguncei. Lalu dilanjutkan dengan bongkar barata untuk acara linda dan ngibi. Setelah itu dia selesai untuk rangkaian acara Pesambua, dan itu sudah bongkar barata untuk persiapan pelaksanaan kegiatan besoknya. Ya. Begitu kemudian sudah masuk pada yang disebut Karamea Alono, ya, atau kita sudah acara adat yang 1 hari 1 malam, maka dia juga diawali dari yang disebut Pipalikiano Bisbitara atau Pipalikiano Kamba-Kamba.
Apa yang makna yang paling terkesan dari persoalan yang disiapkan oleh seluruh masyarakat Hendea yang digantung di depan rumah, yang kemudian itu dilakukan oleh Tolowea bersama dengan seluruh sarana Onamhane, itu juga adalah yang digantung ke situ adalah hasil-hasil bumi, hasil-hasil kebun. Misalnya, ternyata dalam 1 tahun ini saya hidup dengan ubi kayu, saya hidup dengan ubi jalar, ada saya punya pisang di sana. Maka tentu hasil-hasil itulah yang digantung di depan rumah. Pasca ketika semua sudah terkumpul di Baruga, yang disebut dengan Pipalikan Bisibitara, lalu di situ diawali lagi dengan persoalan yang disebut Bongka Barata. Sebelum kemudian oleh masyarakat umum mau mulai mau dia Linda, mau dia Mengaru, mau dia Manca, mau dia Ngibi, tentu diawali tujuannya apa? Makna yang paling terkandung di dalam Bongka Barata itu adalah semoga seluruh masyarakat dalam proses melaksanakan keramaian adat ini semuanya menjadi terlindungi. Ya, tidak terjadi apapun ya dari sejak siang sampai kemudian sebentar malam dia masyarakat itu melaksanakan proses adat itu seluruhnya menjadi terselamatkan. Sehingga kemudian itu pasti lalu diawali dengan Bongka Barata oleh Kak Yaro yang telah disiapkan oleh panitia.
setelah kemudian seluruh masyarakat kita sudah melaksanakan meramaikan pesta adat dalam bentuk tarian adat itu, mulai dari siang sampai kemudian malam. Lalu rangkaian selanjutnya adalah begitu kemudian sudah tengah malam, oleh penghubung yang biasa disebut dengan Tolowea bermusyawarah lagi dengan tokoh adat untuk kemudian diskusikan rangkaian yang disebut dengan Pipalekiano Wawoni'i, atau di kalangan kaum muda akan keliling lagi mengumpulkan Wawoni'i yang mungkin dalam bahasa Indonesia Wawoni'i ini apa ya, dia semacam ketupat juga, tapi yang dibuat dalam 4 persegi, yang ukurannya ya, cukup lumayan besar. Siapa saja yang bikin Wawoni'i, maka tentu yang bikin Wawoni'i ini juga adalah itu rangkaian dari siapa saja orang-orang yang membuat ketupat besar, ya, yang disebut dengan kauru. Ya, sudah itu juga orang-orang yang membuat Wawoni'i. Ya, sehingga oleh penghubung tadi menjadi tidak kesulitan untuk memastikan di mana saja tempat adanya Wawoni'i. Mereka pergi jemput. Biasanya adanya Wawoni'i itu ada di rumahnya tokoh adat sudah pasti. Lalu kemudian para Kak Yaro yang pernah menjabat sebagai bagian dari adat. Sebagai acara penutup dalam proses pelaksanaan rangkaian adat itu adalah acara Kalepa, atau acara pengangkatan talang. Namun dalam proses kemudian di puncak acara pengangkatan talang itu juga terbagi dua, terhadap yang sudah masuk menjadi kalangan kaum tua atau dia di Sarano Mancuana, tempat duduknya kemudian di lapangan di halaman Baruga. Lalu untuk kalangan kaum muda atau Sarano Nomhane, tempat duduknya adalah di atas Baruga. Ya, apa makna dari ini semua? Makna dari pemisahan tempat duduk antara kalangan kaum tua dengan kalangan kaum muda ini tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk pengkaderan dalam sistem adat. Oleh kaum tua terus kemudian melatih kalangan kaum muda sebagai bagian untuk memberikan warisan ke depan, ya, mewarisi kalangan kaum tua ketika kemudian mereka tiada. Ya. Onato lingu di koyomo inade osaka mono. Dari seluruh rangkaian tahapan pesta adat atau Ma'ata'a yang dilaksanakan setiap tahunnya, selain dari ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diperoleh oleh seluruh masyarakat, ya, tetapi kemudian hal yang terpenting yang lain juga di situ adalah untuk menjalin hubungan silaturahim, menjalin hubungan kekeluargaan, persatuan kepada seluruh warga. Ya, itu kemudian ditandai tidak akan pernah pelaksanaan pesta adat itu menjadi sukses kalau kemudian persatuan tidak terbangun, pasti kemudian tidak akan bisa sukses. Tapi karena dari sejak awal
mulai dari ketika menentukan kapan dimulai pesta adat sampai kemudian terlaksananya pesta adat itu terus kemudian kerjasama masyarakat yang baik, hubungan sosial kemasyarakatan tetap terjalin dengan baik. Akhirnya kemudian rangkaian pesta adat itu terlaksana dengan baik, sukses. Ya, karena itu tentu didasari dari persatuan dan kesatuan, ya, hubungan apa yang bisa dilakukan secara gotong royong dilakukan secara bersama-sama. Ya, tentu kemudian nilai agamanya juga itu ada. Kenapa? Karena pasti di akhir acara itu, bahkan seluruh tahapan acara itu selalu kemudian memohon kepada yang kuasa pelaksanaan itu menjadi terus ya terjaga, baik dari sisi keselamatannya, kesehatannya, terus kemudian dimohonkan. Maka seluruh nilai-nilai itu menjadi sebuah kesimpulan akhir, dan itu yang terus ditanamkan oleh seluruh masyarakat adat Desa Hendea, dan itu terjaga, terpelihara dengan baik dari tahun ke tahun, turun temurun, terus itu kemudian dipelihara.